Saya Johan Andrasili, peserta didik program studi neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, Denpasar, Bali. Saya akan mempresentasikan laporan kasus tentang hemikorea yang diinduksi oleh hiperglikemik non-ketotik dengan gambaran hiperintensitas striatal. Hemikorea merupakan gangguan gerak hiperkinetik yang bersifat berkelanjutan dan tidak berirama pada bagian tubuh proksimal ataupun distal. Penyebab terjadinya hemikorea bisa berhubungan dengan gangguan cerebrovaskular, infeksi, mutasi genetik, neoplasma, neurodegenerasi, penyakit metabolik, pajanan obat, dan penyakit autoimun. Penyakit metabolik seperti diabetes mellitus merupakan penyakit yang banyak temui sehari-hari. Meskipun diagnosis dan terapi rutin diabetes sudah familiar bagi tenaga medis, kadangkala gejala muncul dengan manifestasi yang tidak lazim. Salah satunya ada dengan hemikorea ini, terutama pada kasus hiperglikemia non-ketotik yang bukan komplikasi dari diabetes mellitus yang terjadi pada wanita usia tua dengan gula darah yang tidak terkontrol. Hemikorea berkaitan dengan hemikorea non-ketotik pernah dijelaskan pada tahun 1960 yang ditandai dengan adanya gambaran hiperintens pada basa ganglia kontralateral pada gambaran MRI, sequence T1 atau lesi hipertens pada CT scan. Menurut studi meta-analisis, usia rata-rata pasien hemikorea berkaitan dengan hiperglikemia non-ketotik adalah 71 tahun dengan rasio pria wanita 1-1,8. Prevalensinya sangat jarang, di mana terdapat 1 dari 100.000 kasus di dunia. Ilustri kasus saat ini, pasien perempuan usia 46 tahun datang ke polisaraf dengan keluhan tidak dapat mengontrol separuh tubuh bagian kanannya. Pasien awalnya mengalami keluhan seperti menari pada bulan Juli 2021. Setelah 1 bulan, gerakan menjalar ke kaki juga. Saat itu pasien sempat melakukan opname, di mana saat itu dapatkan gula darah pasien cukup tinggi, yaitu 412 mg per desiliter. Dan saat itu pasien mendapatkan terapi haloperidol 2,05 mg dan pemberian obat insulin. Pasien memang dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 sejak 15 tahun yang lalu, dan adanya riwayat hipertensi tidak terkontrol dengan tekanan darah yang fluktuatif sekitar tekanan darah sistolic 130-170 mm/Hg. Pasien merupakan seorang ibu rumah tangga, riwayat merokok dan minum alkohol disangkal. Pada pemeriksaan fisik saat pasien kontrol ke poli, dapatkan pasien sadar, kompos mentis dengan tanda vital dan pemeriksaan fisik dan batas normal. Pemeriksaan neurologis dapatkan adanya hemikorea dekstra dengan kinesis gerakan involuntar aritmis, frekuensi 1-5 Hz, amplitudo sedang besar, stereotipik, distribusi pada separuh tubuh kanan, tidak dapat depresi, memberat saat stres, menghilang saat tidur, saat dilakukan distraksi gerakan tersebut berkurang. Pemeriksaan laboratorium didapatkan salah satu gula darah juga masih tinggi 362 per mg per desiliter dengan kadar HbA1c 12,9%. Pada pemeriksaan imaging, CT scan didapatkan normal, sedangkan MRI didapatkan adanya hiperintensitas pada area striatal. Pasien kemudian mendapatkan terapi haloperidol 0,5 mg per tiap 12 jam oral, namun tidak membaik. Pasien kembali kontrol, namun saat itu juga didapatkan gula darah masih tinggi, sehingga saat itu ditambahkan terapi clobazam 5 mg per tiap 12 jam oral. Pasien kembali kontrol 2 minggu berikutnya, di mana saat itu gula darah pasien mulai terkontrol dan keluhan mulai membaik. Saat itu pasien mendapatkan pemberian insulin 10 unit setiap makan dan 22 unit untuk malam hari. Pada kasus ini, pasien dengan riwayat DM sejak 15 tahun, gula darah tidak terkontrol di mana HbA1c pasien 12,9%. Mekanisme spesifik terjadinya hemikorea tingkat hiperglikemik masih belum jelas. Beberapa teori muncul seperti insufisiensi vaskular cerebral, disfungsi neuron akibat keadaan hiperosmolaritas yang menimbulkan oleh hiperglikemik, meningkatnya sel gamatosit, perdarahan hipertensi, hiperfosilisasi, dan penurunan kadar GABA asetilkolin akibat proses metabolik yang mengakibatkan disfungsi basal ganglia. Modus imaging yang umumnya digunakan yaitu dengan CT scan dan MRI kepala. Namun MRI kepala memberikan sensitivitas yang lebih tinggi. Ada 4 tipe patologi yang mendasari anomali pada basal ganglia, yaitu perdarahan hipertensi, deposisi mineral, kalsium dan magnesium, dan pengajaran melun dan efak dengan astrositosis. Penatasan utama yang mengontrol hiperglikemik dan dengan hidrasi yang tepat, perbaiki keseimbangan metabolik, namun kasus memerlukan obat terapi tambahan untuk antikorea. Pada kasus ini, pasien mendapatkan haloperidol dan clobazam, dan yang paling penting gula darah pasien terkontrol, sehingga keluhan pada pasien menghilang. Sekian presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih.